Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3 A, B, dan C. Anak soleh dan soleha, walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah sama-sama kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah sama-sama kita membaca doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk anak yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran ke-6. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. 1. Siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan percangkokan dengan tepat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan 3, yang terakhir, siswa dapat menentukan hasil bagi 2 bilangan cacah tanpa sisa dan benar. Jadi, muatan pelajaran hari ini ada 3, yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar percangkokan. Mencangkok tanaman. Kita baca teks berikut ini di halaman 179. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Di sini ada gambar anak sedang mencangkok tanaman. Lanjut ya. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Jadi, mencangkok ini ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya yaitu tanamannya biasanya lebih cepat tumbuh dari biasanya. Kemudian, kekurangannya atau kerugiannya, walaupun dia cepat tumbuh, tapi dia cepat roboh atau cepat tumbang tanamannya. Karena dia
biasanya lebih rapuh. Tanaman mencangkok itu lebih rapuh, tidak kuat. Cara mencangkok tanaman. Nah, caranya atau bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupukan. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan yaitu sebagai berikut. Pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Selanjutnya, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan di halaman 183. Kemudian carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia. Tadi dari teks yang sudah dibaca, banyak kata-kata baru yang mungkin anak-anak baru mendengar atau tidak pernah mendengar sebelumnya. Contohnya kata mencangkok, stek, tunas, dan sebagainya. Nah, di sini akan Ibu bahas arti dari kata-kata tersebut. Nih, pertama kata mencangkok. Arti dari kata mencangkok yaitu membuat cabang atau dahan menjadi berakar dengan cara kulitnya dikupas sedikit dan didebak dengan sabut yang dibunuh di tanah untuk ditanam. Mencangkok juga memiliki arti menyambung atau mengganti anggota badan yang rusak atau tidak normal supaya dapat berfungsi secara biasanya para petani itu banyak melakukan pencangkokan pada tumbuhan atau pohon mangga. Ya. Selanjutnya kata yang kedua yaitu stek. Arti kata stek adalah sepotong batang yang akan ditanam. Cara menanam pohon dengan jalan memotong batang yang akan ditanam. Kata stek. Selanjutnya kata menempel atau okulasi. Arti kata okulasi yaitu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata dari batang atas pada suatu irisan pada kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman. Yang keempat, kata tunas. Artinya, tumbuhan muda yang baru timbul. Itu dari tunggul, ketiak daun, buku batang induk, batang kayu yang ditebang, dan sebagainya. Kemarin juga sudah dibahas ya tunas. Arti tunas lagi adalah bakal cabang yang baru mulai tumbuh. Kemudian kata umbi. Artinya akar yang menjadi besar dan berisi. Contohnya pohon wortel, ketela, dan sebagainya. Tela dan sebagainya. Pangkal batang yang menjadi besar dan berisi yang dapat dimakan seperti talas dan keladi. Pangkal batang pohon berdaun tunggal seperti pada kelapa dan pisang. Kemudian arti umbi juga adalah pokok akar yang dari batang kemudian lurus menghujam ke dalam tanah. Umbi juga memiliki arti bagian pasak yang tertanam di tanah.
Ayo bercerita. Di sini ada gambar Udin dan teman-temannya sedang berkunjung ke sebuah perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Jadi selain mangga, jambu juga bisa ditanam melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua dan teman? Contohnya, pekerjaan yang dapat kita lakukan membantu orang tua yaitu membantu ibu mencuci piring dan baju yang kotor. Itu biasa kita lakukan di rumah. Kemudian bisa juga kita membantu ibu menyapu dan mengepel rumah. Nah, di sini ada gambar Siti dan ibunya. Di situ Siti sedang bermain, kemudian ibunya sedang menyiram tanaman. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah? Yang harus dilakukan Siti yaitu Siti bisa ikut membantu ibu menyiram tanaman. Ya, jika kita melihat orang tua kita sedang sibuk, baik itu di dapur, di ruang tamu, sedang menyiram tanaman, yang harus kita lakukan adalah membantu orang tua. Kemudian gambar selanjutnya, di sini ada Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah? Edo bisa ikut membantu ayah menebang pohon. Ada gambar yang ketiga, yaitu gambar Lani sedang menangis kesakitan karena tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Nah, menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah sebaiknya teman-teman Lani bisa membantu mengobati luka Lani. Anak soleh dan solehah, demikianlah pemaparan materi hari ini. Selanjutnya, kerjakan tugas yang akan Bapak dan Ibu guru berikan. Tugas pertama yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia disebut titik-titik-titik. 2. Contoh perkembangbiakan buatan adalah titik-titik-titik. 3. Keuntungan mencangkok adalah titik-titik-titik. 4. Kerugian mencangkok adalah titik-titik-titik. 5. Mencangkok artinya titik-titik-titik. Selanjutnya, tugas kedua yaitu muatan pelajaran PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, jika kamu melihat ibumu sedang sibuk di dapur, yang sebaiknya kamu lakukan adalah titik-titik-titik. Nomor 7, jika kamu melihat temanmu terjatuh, yang sebaiknya kamu lakukan adalah titik-titik-titik. Nomor 8, jika kamu melihat temanmu bersedih, yang sebaiknya kamu lakukan adalah selanjutnya, yang ketiga yaitu tugas matematika. Selesaikan soal pembagian berikut ini. Ada 2 soal ya, nomor 9, 228 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Dan nomor 10, 515 dibagi 5 sama dengan titik-titik.
Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran ke-6 telah selesai dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.